Bab 250. Sekali lagi mengusir orang. Di luar Brilliant Hotel, wajah tua Rilan Tang sedih. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Edwin Tang. Edwin Tang datang menghampiri Kingston Jiang, dengan wajah memohon, "Kingston Jiang, kamu dapat membantu keluarga Tang mendapatkan hotel pada saat kritis ini? Dapatkah kamu juga memikirkan cara untuk membebaskan Mao Tang?" Dia menyinggung keluarga Liu. Keluarga Liu telah mematahkan kakinya untuk mengambil hati keluarga Su. Setelah dia masuk penjara, dia pasti akan menderita. Tuan kedua, apakah kamu percaya padanya? Graham Tang tampak menghina. Bukannya dia memandang rendah Kingston Jiang. Kingston Jiang hanyalah sampah tak berguna. Apalagi yang bisa dia lakukan selain makan dan minum di keluarga Tang? Claudie Tang juga berkata dengan suara aneh, jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan menikah masuk ke dalam keluarga Tang. Istri Cody Tang, Janet Lee, juga berbicara, "Ya, mengandalkan seorang sampah tak berguna, otak kalian sekeluarga sudah rusak." "Suamiku, apa yang kamu lakukan? Untuk apa memohon kepada seorang sampah?" Seorang wanita parubaya juga menarik Edwin Tang. Dia adalah istri Edwin Tang, bernama Selika Wang. Selika Wang juga tidak suka dengan Kingston Jiang, karena Klu Tang yang mencelakai keluarga Tang, dan Kingston Jiang adalah suami Klu Tang. "Yah, aku tidak punya cara lain lagi." Edwin Tang tampak tak berdaya. Sekarang keluarga Tang dalam masalah, semua koneksi di masa lalu itu sudah tidak berguna, dia hanya bisa berupaya sedapat mungkin. Orang-orang keluarga Tang tidak mengharapkan Kingston Jiang dapat mengeluarkan Mao Tang. Kingston Jiang juga sudah tahu bagaimana kejadiannya, dia memandang rendah keluarga Cody Tang dari lubuk hatinya. Mao Tang membantu keluarga mereka, dan keluarga mereka malah membicarakan kejelekan Mao Tang. Dia berjanji dengan yakin, "Kakek, paman kedua, jangan khawatir, masalah ini serahkan saja padaku. Setelah mengatur kalian untuk menetap, aku akan mencari koneksi untuk mengeluarkan Mao Tang." Siapa yang tidak bisa membual? Rilan Tang memegangi kruk dan menghentak, "Bisakah pada diam?" Semua orang menutup mulut mereka. Sekelompok orang itu menunggu dengan sabar di luar. Staf manajemen Brilliant Hotel datang dengan cepat karena akan rapat. Yang pertama datang adalah Matteo Wang, manajer lobi, karena dia tinggal di dekat hotel. Manajer Wang, seorang pria berusia 30-an, mengenakan jas dan dasi, berpakaian seperti orang sukses memasuki Brilliant Hotel. Gadis penerima tamu yang berdiri di pintu berbicara dengan senyum cerah di wajahnya. Matteo Wang tersenyum dan mengangguk, "Yah, terima kasih sudah bekerja keras." Manajer Wang, "Orang-orang keluarga Tang masih ada di luar, mereka belum pergi." Gadis penerima tamu kembali menceritakan apa yang terjadi di luar hotel. "Oh, begitukah?" Matteo Wang menyentuh dagunya, menunjuk ke beberapa penjaga keamanan, dan memanggil, "Bos akan mengadakan pertemuan malam ini, kalian ikutlah denganku untuk mengusir orang-orang keluarga Tang. Jika orang-orang keluarga Tang ada di luar hotel kita ketahuan oleh keluarga Su, keluarga Wei, mereka akan menyusahkan bos, dan jika bos meminta pertanggungjawaban, semua akan tamat." "Siap." Beberapa penjaga keamanan siap bergerak. Matteo Wang berjalan keluar dari hotel dengan beberapa penjaga keamanan. Jarak 50 meter dari hotel. Orang-orang keluarga Tang sedang menunggu di sini. Pada saat ini, seorang pria berjas hitam berjalan dengan belasan penjaga keamanan. Matteo Wang berjalan mendekat, memandang orang-orang keluarga Tang, dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi dari sini, pergi yang jauh." Orang-orang keluarga Tang sudah memendam kekesalan sepanjang hari, perut mereka sudah penuh amarah. Terutama Graham Tang, dia sudah terbiasa dengan kehidupan generasi kedua yang kaya, sekarang dia kesusahan, hatinya sangat tidak enak. Sekarang dia berdiri di jalan, masih ada juga orang yang datang mengusirnya, dia tiba-tiba menjadi marah. "Bocah, siapa kamu? Apakah kamu yang membangun jalan ini?" Matteo Wang mengangkat kepalanya dan berkata, "Bocah, dengarkan baik-baik. Namaku Matteo Wang,
Aku adalah manajer lobi Brilliant Hotel. Kalian berdiri di luar Brilliant Hotel, aku berhak mengusir kalian. Aku akan menghitung 3 kali, jika masih tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. 1, 2. Graham Tang sangat marah ketika mendengar ini. Dia berdiri di jalan, dan orang-orang Brilliant Hotel masih datang untuk mengusirnya. Coba saja kamu bersikap tidak sopan padaku. Wajahnya langsung tegas. Dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan orang-orang Brilliant Hotel padanya saat dia berdiri di jalan raya. 3. Setelah Mateo Wang menghitung sampai 3, dia memerintahkan belasan penjaga keamanan, pukul bocah ini. Lebih dari belasan penjaga keamanan bergegas dengan tongkat listrik, meninju dan menendang Graham Tang yang sangat angkuh. Orang-orang keluarga Tang melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun, orang-orang yang melangkah maju ini semuanya juga dipukuli. Kingston Jiang sedang duduk di tangga samping sambil merokok, dia mengabaikannya. Graham Tang ini memang pantas dipukul, bagus juga memberinya sedikit pelajaran. Melihat keluarga Tang yang dipukuli, wajah Mateo Wang terlihat sombong. Mempersulit keluarga Tang, keluarga Wei dan keluarga Su pasti senang, maka bos juga akan senang, dia tinggal menunggu untuk dipromosikan. Memikirkan hal ini, dia kembali memerintahkan, usir orangnya. Keluarga Tang dipukuli. Sekarang tanpa perlu diusir, mereka pergi dengan sadar diri. Beberapa ratus meter dari Brilliant Hotel. Graham Tang duduk di tanah, mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya yang bengkak, dengan ekspresi penuh kebencian, dan mengutuk, "Kakek, lihatlah, sampai saat ini, apakah kamu masih percaya pada Kingston Jiang?" Rilan Tang juga memandang Kingston Jiang. "Kingston Jiang, ini." Kingston Jiang berdiri dan berkata, "Kakek, aku akan pergi dan melihatnya." Kingston Jiang bangkit dan pergi ke Brilliant Hotel. Pada saat ini, para manajer Brilliant Hotel tiba satu demi satu. Manajer umum Trio Wang, manajer lobi Mateo Wang, dan beberapa pengurus semuanya berdiri di depan hotel. Mateo Wang langsung menjilat dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Wang, kamu menelepon sebelumnya dan meminta aku untuk mengatur 20 kamar, aku sudah mengaturnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa yang akan masuk adalah orang-orang keluarga Tang yang telah menyinggung keluarga Wei dan keluarga Su, sekarang 2 keluarga besar itu telah berbicara, siapapun yang berani menerima orang keluarga Tang berarti melawan 2 keluarga besar." Mateo Wang menceritakan kejadiannya sekali lagi. Trio Wang mengerutkan kening. Keluarga Wei dan keluarga Su tidak tahu tentang larangan terhadap keluarga Tang. Tetapi itu adalah telepon dari kantor pusat perusahaan yang memintanya untuk mengatur kamar. Dan sekarang kantor pusat perusahaan menelepon lagi, mengatakan bahwa akan ada rapat. Trio Wang memiliki firasat buruk. Namun, perasaan ini langsung menghilang seketika. Dia merasa pasti orang-orang keluarga Tang yang memohon ke kantor pusat New Generation, sehingga orang dari kantor pusat menelepon untuk mengatur ruangan. Sekarang para eksekutif senior kantor pusat perusahaan sudah tahu tentang ini dan meminta pertanggungjawaban, ingin meminta pertanggungjawaban orang yang mengatur kamar. Trio Wang memandang Mateo Wang dan berkata, "Mateo Wang, nanti ketika orang dari kantor pusat perusahaan datang dan bertanya, kamu terima tanggung jawab membuka kamar, aku akan melindungi kamu di masa depan dan memastikan kamu makan dan hidup enak, kamu mengerti?" Manajer Wang, "Apa maksudmu?" Mateo Wang sedikit bingung. Trio Wang berbisik, "Keluarga Tang sekarang sudah buntu, mencari koneksi sampai ke kantor pusat New Generation, kantor pusat menelepon aku dan meminta aku untuk membuka 20 kamar. Sekarang para eksekutif kantor pusat seharusnya sudah tahu tentang ini, dan peraturan New Generation sangat ketat. Hal yang paling tidak disukai adalah menggunakan koneksi untuk keuntungan pribadi. Sekarang kantor pusat meminta pertanggungjawaban, tidak tahu berapa banyak orang yang akan tamat." "Hah?" Raut muka Mateo Wang langsung berubah dan berseru, "Aku yang mengemban masalah ini, bukankah aku yang tamat?" Trio Wang menepuk pundaknya dan menghiburnya, "Tidak apa-apa, bahkan jika kamu dipecat, selama aku masih menjadi manajernya, maka aku masih bisa membantumu. Jika aku dipecat, kamu juga akan ikut dipecat,
maka saat itu tidak akan mungkin bisa bangkit lagi. Oke, aku terima. Setelah Mateo Wang memahami taruhannya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, sejak kapan hotel kita menjadi milik New Generation? Trio Wang menjelaskan, proses akuisisi baru beberapa hari yang lalu, dan belum diumumkan ke publik, mungkin prosesnya belum selesai. Bersambung.